Shalom. Puji Tuhan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya harap saudara-saudara dimanapun berada semuanya dalam keadaan sehat, sukacita, dan tetap semangat. Kami dari BIC Shalom mengucapkan selamat bertemu lagi dalam online service live Facebook. Dalam situasi seperti ini saudara-saudara, apabila pandangan kita terarah kepada takut akan Tuhan, itu akan mendatangkan hidup. Takut akan Tuhan itu merupakan perintah daripada Tuhan dan akan memberikan berkat kepada kita. Sebab itu saudara sekalian, jauhilah kejahatan, maka Tuhan akan memperpanjang umur kita. Mari saudara-saudara, kita akan siapkan hati dan pikiran kita sungguh-sungguh untuk menerima firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan baru dan ketentraman dalam hati kita. Kebaikan Tuhan saudara-saudara dinyatakan lebih daripada lautan. Berkatnya yang kita terima itu luar biasa saudara-saudara. Apa yang tak pernah terpikirkan oleh akal pikiran manusia, Tuhan siapkan, Tuhan sediakan untuk kita. Ada amin saudara? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari berkatmu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari berkatmu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Selain puji dan
sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Oh Ramaya Sanaya Ramaturya. Haleluya. Oh haleluya. Oh Shana la 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 la. Oh haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau, kami menyembah Engkau, kami menyembah Engkau Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Engkau yang kami puji, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami muliakan nama-Mu. Haleluya. 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 Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Kami serahkan dalam tangan Tuhan kesempatan ini Bapa. Kalau kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui hamba-Mu Bapa, supaya kami boleh menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kami boleh hidup di dalamnya seturut dengan Engkau. Karena kami tahu bahwa
Engkau akan segera datang kembali. Dan biarlah kami boleh mempersiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan-Mu ya Bapa. Untuk menyambut rapture, pengangkatan orang-orang saleh. Supaya kami tidak tertinggal, tapi kami terangkat Tuhan bersama dengan yang lain-lain. Yang percaya kepada Engkau dan yang berharap kepada Engkau Bapa. Dan tinggal bersama-sama dengan Engkau. Kami mau serahkan dalam tangan-Mu dan biarlah Roh Kudus kuasa-Mu yang akan memeteraikan firman ini dengan tanda-tanda dan mukjizat. Kami percaya Bapa yang pada saat ini beribadah secara online tidak akan kembali dengan sia-sia. Tidak akan Tuhan selesai online ini dengan sia-sia. Tetapi mereka boleh diperbarui kekuatan mereka. Mereka boleh menjadi seperti Raja Wali yang terbang tinggi dan tidak merasa lelah, merasa capek di dalam mengiring kepada Engkau, di dalam mengikut kepada Engkau. Kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan. Bahkan biarlah Engkau yang membuat mujizat-mujizat terjadi Bapa. Seperti yang dikatakan di dalam firman-Mu, yang lelah dan bertanggungan berat, yang letih lesu, yang menghampiri Engkau, tidak akan kembali dengan membawa kelelahan, keletihan, dan membawa beban yang berat. Tetapi Engkau memberikan kelegaan yang besar kepada mereka yang datang kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara sekalian, firman Tuhan pada kesempatan ini saya ambil di dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13. Sekali lagi, Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13. Yang merupakan kesimpulan daripada kitab Pengkhotbah. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban atau keharusan daripada setiap orang. Sekali lagi saya bacakan ayat ini. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Nah, kitab Pengkhotbah, saudara sekalian, itu ditulis kira-kira antara 450 sampai 200 before Christ, sebelum Masehi. Dan penulis kitab ini adalah Salomo. Ia adalah raja, tetapi ia juga adalah pengkhotbah dan pengajar daripada umat Israel. Dan ini dinyatakan di dalam Pengkhotbah 1 ayat 1. Kalau kita baca di dalam ayat ini dikatakan, inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Anak-anak Daud banyak. Tetapi yang menggantikan Daud sebagai raja hanya satu, yaitu Salomo sebagai raja di Yerusalem. Ada dua hal yang penting di dalam kitab Pengkhotbah yang menjadi bahan renungan kita. Yang pertama adalah kehidupan yang sia-sia. Dan yang kedua, kehidupan yang tidak sia-sia.
Mari kita merenungkan bersama-sama. Bagian yang pertama, kehidupan manusia yang sia-sia. Di dalam kitab Pengkhotbah, Salomo mengatakan bahwa kehidupan manusia itu sia-sia. Karena hidup manusia memiliki, sekali lagi, memiliki keterbatasan. Dikatakan untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu yang hidup ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, tapi ada waktu untuk meninggal. Nah, segala sesuatu yang hidup, termasuk manusia dan binatang, itu memiliki batasan hidup. Ada waktu lahir, tapi ada waktu untuk mati. Nah, Salomo mengatakan bahwa hidup manusia itu sangat singkat. Dan kematian merupakan hal yang tidak dapat dihindari oleh manusia siapapun juga. Walaupun, saudara sekalian, dia memiliki segala sesuatu di dalam dunia, tidak berarti bahwa ia dapat menghindarkan dirinya daripada kematian. Di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10, maka pemazmur mengatakan, sekali lagi dikatakan, bahwa masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan kependeritaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. 70 sampai 80 tahun merupakan standar usia manusia. Tetapi tidak menjadi ukuran mutlak kehidupan manusia. Yang saya maksudkan, ada yang umurnya pendek karena mengalami sakit penyakit. Ada yang belum melihat dunia, dia telah mati di dalam kandungan. Tetapi ada pula saudara sekalian yang umurnya panjang, mencapai lebih daripada 80 tahun, karena sehat dan kuat. Karena keterbatasan waktu hidup manusia membuat pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu kesia-siaan belaka yang dilakukan manusia di bawah matahari. Karena hanya menikmati hasil jerih lelahnya di dalam waktu yang singkat. Semuanya harus ditinggalkan ketika kehidupannya berakhir. Dan Salomo menyaksikan tentang dirinya sendiri yang mencapai keberhasilan lebih daripada raja-raja yang lain. Ia memiliki kekayaan yang luar biasa banyaknya, lebih daripada raja-raja yang lain. Ia memiliki rumah-rumah, ia memiliki kebun-kebun anggur, taman-taman yang ditanami rupa-rupa pohon, buah-buahan. Ia memiliki budak laki-laki dan perempuan. Ia memiliki sapi, kambing, dan domba. Ia memiliki emas dan perak. Ia memiliki biduan dan biduanita atau penghibur-penghibur. Ia memiliki banyak gundik. Ia memiliki kebesaran nama dan hikmat
Seharusnya orang yang memiliki segala sesuatu, ia bersukacita, bukan? Andai kata saudara memiliki seperti Salomo, bukankah itu merupakan sukacita? Karena hasil jerih lelah menjadikan kaya raya. Namun Salomo mengatakan sebaliknya, yang dilakukan sia-sia, tak berguna. Dan ini dinyatakan di dalam Pengkhotbah 2 ayat yang ke-11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah. Lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Pemikiran Salomo, apa gunanya memiliki segala sesuatu bila hidup ini demikian singkat? Ia tidak dapat menikmati untuk selama-lamanya. Namun demikian, Raja Salomo mengatakan tidak salah orang yang mendapat berkat, menikmati berkat itu di dalam kehidupan yang singkat. Dan ini dinyatakan di dalam Pengkhotbah 5 ayat 17-19. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan dan minum dan bersenang-senang dalam usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, sekali lagi, dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, dan untuk bersukacita di dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Itu berkat Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya. Kadang-kadang orang menikmati kesenangan lupa umur. Karena Allah membiarkan ia sibuk dengan kesenangan hatinya. Setiap orang yang diberkati Allah dengan kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, silakan menikmati berkat Allah. Tetapi perhatikan, ada orang yang diberkati Allah, tetapi tidak diberkati dengan kuasa untuk menikmati berkat Allah. Ada orang yang punya banyak uang, namun tak dapat menikmati berkat Tuhan ini. Ia tidak boleh makan asin, tidak boleh makan manis, tidak boleh makan daging, karena menderita sakit gula, darah tinggi, dan jantung yang kronis. Ada seorang ibu yang mengatakan senang karena cicilan rumah sudah lunas. Dan ini biasa, orang yang mau beli rumah harus nyicil ke bank yang memberikan loan atau pinjaman. Ketika lunas, ia mengatakan lega, senang, karena bebas utang, dan tidak perlu lagi nyirit hidupnya. Ia bisa bersenang-senang. Namun apa yang terjadi?
Di dalam kehidupan ibu ini tidak lama kemudian ia menderita sakit dan divonis oleh dokter sakit kanker stadium 4 dan langsung dimasukkan ke hospital yang namanya hospice. Hospital bagi orang-orang yang tidak lagi memiliki pengharapan hidup. Dan sebulan kemudian meninggal. Tidak sempat menikmati yang dikatakan kesenangan itu. Lalu siapa yang menikmatinya? Yang menikmati tentu suami dan penggantinya, yaitu istri barunya. Bukankah ini merupakan kesia-siaan? Karena diberkati, tetapi tidak diberikan kuasa untuk menikmati berkat Tuhan. Nikmatilah berkat itu selagi kita bisa menikmatinya. Namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam menikmati berkat Tuhan. Yang pertama, ingat bahwa kita tidak hidup selamanya di atas muka bumi. Ingat baik-baik, setelah kehidupan ini berakhir, kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Kehidupan yang tidak benar, dosa, akan menerima penghukuman Allah. Alkitab mengatakan hanya ada 2 tempat bagi manusia. Sorga, artinya selamat, atau neraka, artinya kita mendapat penghukuman Allah. Berdasarkan perbuatan, tidak mungkin manusia selamat dan masuk sorga. Namun Allah mengasihi kita. Ia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Roma 10 ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sekali lagi Roma 10 ayat 10 saya bacakan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda akan dibenarkan dan diselamatkan. Dosa dan kesalahan diampuni. Mendapat grasi, pengampunan dari Allah. Sehingga dibebaskan dari penghukuman kekal di neraka. Hanya dengan percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Merupakan cara bagi manusia menerima keselamatan yang merupakan pemberian atau anugerah dari Allah. Yang kedua, yang harus kita ingat, di dalam menikmati berkat Allah, jangan kita menggunakan berkat Tuhan untuk melakukan kehidupan dosa. Seperti yang dilakukan oleh prodigal son atau anak yang terhilang. Yang saya khotbahkan pada minggu yang lalu. Punya banyak uang hanya untuk pesta pora. Minum minuman keras sampai mabok. Ngobat bius. Punya banyak simpanan. Artinya simpanan yang bukan istrinya. Kehidupan yang demikian itu dosa. Kita harus menggunakan berkat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk membantu pekerjaan Tuhan. Dan menolong mereka yang berada dalam kesulitan. Apakah saudara setuju hal ini? Inilah hal-hal yang baik. Yang mendatangkan kehidupan bagi kita.
mendatangkan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Ingat kata-kata ini. Diberkati untuk menjadi berkat. Yang menjadi berkat akan diberkati. Sekali lagi, kita diberkati untuk menjadi berkat. Dan yang menjadi berkat akan diberkati. Di dalam Amsal 3 ayat 9, Amsal 3 ayat 9, muliakan Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Biarlah berkat yang Tuhan limpahkan selain kita menikmati, gunakan berkat itu bukan untuk melakukan dosa, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Sehingga hidup kita bisa kita pertanggungjawabkan ketika kehidupan kita berakhir di hadapan Tuhan. Yang kedua, hidup tidak sia-sia. Hidup yang tidak sia-sia bila kita mengisi hidup kita dengan takut akan Tuhan. Segala jerih lelah kita tidak akan menjadi sia-sia. Bila kita tidak hidup takut akan Allah, kita harus ingat bahwa setelah kehidupan berakhir, kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita kepada Allah. Raja Salomo mengajar kepada umat Israel untuk hidup takut akan Allah. Dalam pengertian takut akan Allah adalah berpegang pada perintah-perintahnya. Atau hidup tidak menyimpang daripada firman-Nya. Dan hal ini yang menjadi kehendak Allah. Baik bagi umat Israel maupun bagi orang-orang yang percaya yang hidup pada zaman sekarang ini. Baik perintah yang harus kita lakukan maupun perintah yang dilarang untuk dilakukan. Nah, sekarang kita melihat bagaimana dengan kehidupan pengkhotbah yang dapat berkhotbah dan mengajar umat Israel. Sangat menyedihkan. Ia bisa mengajar orang lain, tetapi tidak dapat melakukan di dalam kehidupannya sendiri. Ini tragis, bukan? Banyak orang pintar mengajar orang lain, tapi tidak mampu melakukan apa yang diajarkan di dalam kehidupannya sendiri. Ada seorang yang berkhotbah tentang kasih luar biasa bagi yang mendengarnya. Namun, orang melihat ketika ia berpapasan dengan orang yang melukai hatinya, ia membuang muka dan tidak bertegur sapa. Seakan-akan tidak mengenalnya. Seakan-akan temannya itu adalah orang yang asing. Tuhan memberkati pemerintahan Salomo dengan kedamaian dan kemakmuran. Tetapi menjelang masa tuanya, ia menderita penyakit rohani. Ia melakukan kesalahan yang fatal yang seharusnya tidak dilakukan, yaitu gagal berpaut kepada Allah. Gagal berpegang pada perintah Allah. Di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 3 dan 4, dikatakan ia mempunyai 700 istri. Bayangkan, istrinya 700. Memang dia adalah raja. Dan raja dikenal memiliki istri banyak, saudara sekalian.
Tetapi kita sebagai orang Kristen, istri harus satu. Jangan lebih daripada satu. Ini yang dikatakan di dalam firman daripada Tuhan. Sekali lagi, ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan. Putri raja-raja yang asing. Dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Lebih menarik istrinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya yang asing itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah yang lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Ia tidak setia kepada Allah. Ia mulai menyembah kepada Allah-Allah bangsa lain yang dilarang oleh Allah, Jehovah Allah daripada bangsa Israel. Sehingga akhirnya menimbulkan murka Allah. Pada awalnya ia merupakan raja yang penuh hikmat, yang memiliki pengetahuan, memiliki pengertian yang luar biasa tentang Tuhan, tentang kehidupan, dan memiliki kekayaan yang luar biasa. Dan akhirnya, saudara sekalian, dia harus kehilangan segalanya. Dan tidak berakhir di dalam kehidupan di dalam dunia. Karena ia harus mempertanggungjawabkan hidupnya di dalam dunia kepada Tuhan setelah hidupnya berakhir. Tuhan menghendaki kita sekalian untuk hidup takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan merupakan bukti, sekali lagi merupakan bukti kita percaya Yesus Kristus. Jadi kalau kita katakan aku mengenal dan percaya akan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, buktikan iman percayamu kepada Tuhan. Dengan apa? Apakah Anda hidup takut akan Tuhan? Melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Hidup sesuai dengan kehendaknya. Bukan hidup bertentangan dengan kehendaknya. Yang merupakan perbuatan jahat di mata Tuhan. Yang menimbulkan murka Tuhan. Saat ini banyak, saudara sekalian, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Namun tidak mau hidupnya diatur oleh firman Tuhan. Ini banyak. Saya tidak usah sebutkan, saudara melihat kenyataan ini. Teristimewa di negara di mana kita tinggal. Banyak orang yang hidup bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau ditanya apakah ia percaya Yesus, ia akan menjawab, saya percaya. Saya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi Tuhan, please, jangan mengatur kehidupanku. Itu yang dikatakan saudara sekalian. Saya ingatkan di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Sekali lagi, orang yang bertentangan dengan kehendak Tuhan itu jahat di mata Tuhan. Dan akan menimbulkan murka Tuhan. Di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan surga.
Ya, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyah daripadaku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, kalau kita melihat ayat-ayat ini, saudara sekalian, di mana dikatakan pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, dan lain sebagainya, merupakan orang-orang yang mengenal dan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun apa yang dikatakan di dalam ayat-ayat ini dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Mengapa Tuhan Yesus tidak mengenal kita? Walaupun kita mengenal dia, walaupun kita percaya kepada dia, walaupun kita memiliki karunia-karunia Roh Kudus, bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat, karena kita tidak dapat membuktikan iman percaya kita dengan melakukan yang dikehendaki oleh Allah. Orang yang hidup tidak sesuai dengan kehendak Allah, dengan perintah Allah, orang yang demikian adalah pembuat kejahatan di mata Allah. Dan tidak akan masuk dalam kerajaan surga kalau tidak bertobat dan berbalik kepada Allah dan kepada jalan yang benar. Isilah hidup yang singkat supaya tidak sia-sia dengan takut akan Tuhan. Supaya hidup kita dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan setelah kehidupan ini berakhir. Mau saudara sekalian? Isi hidupmu mulai saat ini dengan takut akan Tuhan. Baik di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pekerjaanmu, di dalam usahamu, biarlah diwarnai dengan hidup yang takut akan Tuhan. Amin. Nyatakan benar firman ini. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mau mengucapkan syukur kepada Engkau, Bapa. Kami percaya firman-Mu itu benar. Dan biarlah kuasa firman ini yang mengubah kehidupan kami. Untuk kami mulai menata hidup kami. Untuk kami hidup di dalam takut akan Engkau, Bapa. Di dalam seluruh kehidupan kami. Termasuk di dalam pekerjaan dan usaha kami. Di dalam rumah tangga kami. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu. Karena kami tahu bahwa Engkau segera datang kembali. Dan banyak firman yang menyatakan hal itu. Rapture akan segera terjadi. Dan biarlah waktu-waktu ini Tuhan,
waktu-waktu yang jahat, kami boleh hidup takut akan Tuhan. Hidup melakukan kehendak-Mu. Yes, amin. Supaya hidup kami diberkati oleh Tuhan. Supaya hidup kami baik di pemandangan mata Tuhan. Di dalam dunia ini, Bapa. Dan kami bisa bertanggungjawabkan ketika kehidupan ini berakhir di hadapan Tuhan. Kami mau menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Berkati mereka yang mendengar firman Tuhan. Rubahkan hidup mereka supaya lebih baik di mata Tuhan. Supaya mereka hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena untuk itulah kami hidup. Terima kasih Bapa. Dan Engkau sendiri yang mengetahui, yang pada pagi hari ini membawa segala beban masalah, yang membawa pada saat ini Tuhan kelemahan. Biarlah Engkau sendiri yang akan menjamah mereka. Ya Yesus. Ya Tuhan, Yesus, Yesua, kami serahkan di dalam tangan-Mu Bapa. Karena kami percaya Engkau yang memiliki kuasa di bumi dan di sorga. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu akan saudara-saudara kami, dan biarlah Engkau mengasihi mereka yang mengasihi Engkau, yang mengasihi dan yang melakukan apa yang Engkau katakan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami menyerahkan diri kami sekalian di dalam tangan-Mu. Dan kalau saat ini Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami. Dan kalau pada saat ini hamba-Mu menyampaikan berkat, biarlah berkat itu sampai kepada setiap orang yang saat ini melakukan ibadah online. Angkat tangan saudara. Terimalah anugerah berkat Tuhan, kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau, menyertai pekerjaanmu pada minggu ini, dan apapun yang kau lakukan pada minggu ini. Semua mengatakan amin. Dan akhir kata saudara sekalian, saya dan istri mengucapkan Tuhan memberkati sampai berjumpa lagi. Bye. Bye.